Makanya jangan hanya karena perbedaan politik, hanya karena perbedaan pilihan caleg, pilihan gubernur, pilihan presiden, memudahkan kita untuk menuduh saudara kita sesama muslim dengan tuduhan fasik, munafik, dan seterusnya. Perbedaan pendapat itu santai saja, wajar. Justru perbedaan pendapat itu nikmat. Kalau yang berbeda pendapatnya orang alim dan orang alim, enak. Nuriat mah ketika orang alim beda pendapat cuma bodoh, Pak ilanang Pak. Makanya kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat dengan orang alim kecuali aku mengalahkan dia, tapi tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali dia yang mengalahkanku. Dari ieu pajeng nu bodoh mah debatnya Pak, dibere teori ini, apa kona nama? Dibere referensi ieu, da saur abdi mah. Nah, upami aya nu debat gitu, Pak, ulah dilawanan, bere asbak, jeung asbak sia ngobrol. Dari ieu Pak nu bodoh mah. Nah, artinya jangan sampai hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan menyebabkan kita mudah menuduh muslim itu munafik, fasik, apalagi kafir mengkafirkan. Naudzubillahi min. Kata Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Lumah fi raddi ala ahli zaid wal bidah, nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Kami ini tidak akan pernah mengkafirkan ahlul kiblah. Ya. Ini saya kutip dari ini referensinya. Nah, makanya kata Abu Thahir Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ahlu sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dhan wa laysa bainahum khilaf yujibu tabarriya wa takfir fahum idan ahlul jamaah al-qaimuna bil haq. Ya, jadi ahlu sunnah itu tidak mudah mengkafirkan meskipun berbeda pendapat. Hari ini sahabat-sahabat juga pasti melihat di media sosial itu banyak sekali para penceramah, banyak sekali para ya ustadz yang dengan mudah sekali menuduh bid'ah, menuduh munafik, menuduh musyrik hanya karena ziarah kubur dituduh musyrik. Naon cenah nyembah ka kuburan, menta ka kuburan. Tugu urang ngadoa teh Allahumma li. Allahumma teh ya Allah sanes. Sugan ya kubur teu kan. Allahumma Pak, kita di sana itu tabarruk. Ya nanti ada khusus tabarruk. Para ulama, para sahabat itu biasa tabarruk di makam Nabi. Ya, para tabiin biasa tabaruk di makam para sahabat dan seterusnya. Biasa tabaruk itu. Iya mah karena manehna jarang kubur, anu jarang kubur iun. Mentak dituduh teh sarjana kuburan. Saya marah disebut sarjana kuburan. Kenapa saya itu dokter kuburan? Di atas sarjana maksudnya. Artinya hari ini hanya karena beda Indonesia kan Pancasila, untuk syariat Islam kan berboro kan gitu kan, aya warga-warga urang anu semangat gitu kan. Indonesia togut, terang togut, susu yang difermentasi. Oh ya buatnya. So KTI itu togut, cenanya togut. Ini tidak sesuai dengan syariat, nu sesuai syariat teh konsep manehanana gitu kan. Ya, khilafah. Bari gak jelas sistem politik di dalam Islam itu. Nah ini penting sahabat-sahabat pahami, di dalam berpolitik itu tidak ada sistem politik tertentu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Sistemnya boleh-boleh saja. Ya makanya di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah Ibnu Aqil bilang begini, as-siyasatu makana fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad illam yadhkur rasul wala nazal bihi wahyu. Yang namanya politik adalah segala bentuk cara, segala sistem yang mendekatkan masyarakat kepada maslahat dan menjauhkan mereka dari madarat. Illam yadhkur rasul walam nazal bihi wahyu, meskipun tidak dicontohkan oleh nabi dan tidak diturunkan oleh wahyu. Demokrasi tidak dicontohkan di dalam Islam. Misalkan tidak ada dicontohkan zaman Nabi, tidak ada dalam Al-Quran, itu demokrasi Al-Quran Pak. Secara nomenklatur demokrasi ayat itu gak ada. Memang khilafah ada dalam Al-Quran, gak ada. Pernah juga khalifah beda Pak. Ya, sistem khalifah dengan khilafah yang perspektif HTI itu beda. Nah, menurut Hizbut Tahrir Pak, kita ini kafir, musyrik Pak. Saya bukan asal-asalan, nanti ada bab khusus tentang Hizbut Tahrir. Biar mudah kalau malas baca kitab itu bukan di YouTube itu.
Ya, ada pentolan Hizbut Tahrir ceramah di hadapan ratusan masyarakatnya, ratusan kadernya. Bayangkan saudara, saudara kita, orang tua kita, guru kita, tetangga kita, mantan kita, itu tambahan saya, yang mati dari tahun 45 sampai sekarang, mereka mati dalam kemusyrikan, dimusyrikan dengan sistem demokrasi. Mun Sayyidina Ali mah lain bendera wungkul, manu dibeuleum ke jelemaana, Pak. Seperti Khawarij, memusyrikan ahlul kiblat. Bayangkeun umat Islam di Indonesia teh jutaan, para ulama ratusan ribu dikafirkeun pedah teu ngadukung khilafah ala mereka, Pak. Teu ngadukung khilafah ala mereka. Padahal tidak ada satu bentuk sistem politik di dalam Islam. Gak jauh-jauh sampai ketika para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi ditinggal wafat oleh Nabi, sistem yang mengantarkan Abu Bakar memimpin umat jadi khalifah, sistemnya apa? Negosiasi di Sakifah Bani Sa'idah antara Ansor dan Muhajirin. Negosiasi. Pernah dicontohkan oleh Nabi mengangkat seseorang negosiasi? Tidak pernah. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar, sistem politik apa yang mengantarkan Sayyidina Umar menduduki jabatan paling puncak politik sebagai khalifah? Wasiat dari pemimpin sebelumnya, dari Abu Bakar, diwasiatkan bagaimana kalau nanti yang setelah saya wafat yang menggantikan Umar. Oke, atas wasiat. Pernah Nabi mencontohkan mengangkat seseorang karena wasiat? Tidak pernah, kecuali Syiah yang meyakini itu. Lalu ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, yang menaikkan, yang mengantarkan Sayyidina Utsman bin Affan untuk menjadi pimpinan tertinggi umat, khalifah ketiga, apa sistemnya? Ahlul halli wal aqdi, tim formatur yang 7 orang itu. Lalu ketika Sayyidina Utsman wafat, Sayyidina Ali naik ke jabatan politik paling tinggi sebagai pimpinan umat, apa yang mengantarkan sistemnya? Runner up. Karena Sayyidina Ali juara kedua, nah PAW menurun PLT, Pak. Karena yang terpilih wafat, otomatis yang kedua naik kayak gitu. Pertanyaannya, dari 4 sistem politik yang mengantarkan sahabat terbaik Nabi ini menjadi pimpinan umat, mana contohan Nabi, Pak? Tidak ada. Ini artinya apa? Nabi tidak mewariskan sistem politik tertentu. Jadi ketika ada orang yang berkuar-kuar bahwa khilafah adalah sistem politik ala Nabi, bohong bin gedebul alias hoak, Pak. Tidak ilmiah itu. Nah ini penting kita sampaikan. Biasanya mengajar ngulang gitu kan, tanpa melihat situasi kondisi umat zaman sekarang. Ketika pentolan HTI datang mengantarkan kita bahasa Arab, nih khilafah, ada khalifah, jaman khalifah, kata orang berjuang, orang menegakkan khilafah, Pancasila makan togut, ketenang jelema, maknya, tunai percarakan jelema, percaya ke Al-Quran, percaya Al-Quran, akhirnya ngedukung HTI, banyak seperti itu, karena kiai kita itu polos, kiai kita itu ikhlas, kadang mereka saja yang culas, Pak, memanfaatkan kepolosan para kiai kita. Makanya kiai-kiai muda dari jalur Ansor harus tampil untuk mengawal, untuk menyaring isme-isme, ideologi-ideologi yang membahayakan kiai-kiai kita. Banyak kiai-kiai kita yang menjadi korban kibulan Hizbut Tahrir, Pak. Banyak sekali. Di pesantren-pesantren banyak yang mendukung HTI, Pak. Kenapa? Karena ketidakfahaman tentang fikih siasa itu. Dan kita sebagai kader-kader muda Nahdlatul Ulama harus bisa menjelaskan kepada para kiai, nu kitu teh salah, eta teh kalimatul haq urida bihal batil. Ya. Caritana bener eta teh kudu milih Al-Qur'an, tapi pola pikirnya salah. Nah, kita kan harus ambil begitu, Pak. Makanya nanti ada materi tentang buat isme-isme yang seolah-olah benar tapi salahnya 1000%. Hizbut Tahrir itu juga benar, Pak. Benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Pak. DI benderana sarua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ISIS sarua benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudi Arabia, Pak, tiba heula di zaman baheula jaman teh kotok di Lebuan tahun 1994, bendera Saudi Arabia teh tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi belum pernah Saudi Arabia keluar-keluar ini bendera tauhid, enggak pernah. Cek Raja Salman teh ini bendera tauhid, belum pernah. Ini bendera Saudi Arabia. Hanya orang HTI, hanya di Indonesia aya lamak tulisan la ilaha illallah disebut bendera tauhid. Aya topi tulisan la ilaha illallah disebut topi. Aya kaos tulisan la ilaha illallah disebut kaos.
Aya angkot tulisan la ilaha illallah disebut hanya di Indonesia Pak. Tahu tauhid Pak. Irak ketika Saddam Hussein ketika ayeuna benderanya bertuliskan Allahu Akbar Pak, bendera Irak. Pernahkah Saddam Hussein bilang ini bendera takbir? Tidak pernah, ini bendera Republik Irak. Hanya di Indonesia Pak gebiauya. Dan di Indonesia masa gak payu Pak. HTI Pak, Hizbut Tahrir itu rongsokan di Timur Tengah itu Pak. Sudah dilarang, diharamkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Di Yordania, negara kelahiran HTI, diusir, diharamkan. Di Mesir yang melalui Al-Azhar, diharamkan Pak. Di Saudi Arabia, komo. Di Saudi Arabia matang boro-boro nyebutkan Hizbut Tahrir, pasang bendera la ilaha illallah warna hidung ya Pak, yang bodas, ditangkap di penjara Pak. Di Malaysia sama Hizbut Tahrir diusir Pak. Di seluruh negara muslim semua Hizbut Tahrir ditolak Pak. Hanya di Indonesia nu payung Pak. Tong boro-boro Hizbut Tahrir bendera la ilaha illallah. Nu ngaku jadi nabi we Pak, ada payung di Indonesia Pak. Ada payung di Indonesia Pak. Ini pentingnya kita hadir untuk mencerdaskan umat. Kita hadir untuk mengawal akidah umat Ahlussunnah wal Jamaah agar tidak mudah terkecoh, agar tidak mudah terbawa oleh isme-isme yang seperti itu Pak. Jika anda benar padahal salah nanti 27 balikan itu. Hizbut Tahrir la ilaha illallah Rasulullah bohong Pak. Ya bendera Rasulullah bohong gitu kan. Ya, maka disini baca gitu kan. Oh bendera Rasul kan ya kan orang la ilaha illallah. Nah, sebenarnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu mah bisa. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab fikih Madzhabul Arba'ah, tidak ada madhab yang membolehkan Pak. Bahkan di dalam I'anatul Talib di juz pertama lihat diharamkan menulis lafzul jalalah atau kalimat-kalimat yang dimuliakan di dalam Al-Quran di satu tempat, di satu benda yang dimungkinkan bercampur najis. I'anatul Talibin haram. Ya. So, ayeuna nulis, ayeuna kan kerusul mendingan. Nulis la ilaha illallah dengan kaos Pak. Kemudian dikeuman jeung sempak apa itu? Yang disebut memuliakan tauhid Pak. Ayeuna kerusul mendingan dina belakang mobilnya. Nah, sok aya la ilaha illallah Rasulullah asa jiga soleh gitu kan, jiga eta stempelan ti maling gitu kan. Padahal coba pami aya lafal jalah dina pengkeren mobil kumaha lamun aya manuk modal mah kana kalimat jalalah eta. Ketika diparkir di garasi kumaha lamun aya cacak modal, pan eta lin haram cek ieu teh di satu tempat yang dimungkinkan bercampur atau terkena najis kan eta nu diharamkeun teh. Urang jiga mata upami akang-akang gaduh mobil pengkarna aya lafal jalalah aya namanya di kalimat-kalimat dimuliakan mending hapuskan bisa biasa ngajaga ngaraksa kemuliaan anak kan ya gantilah stiker happy family Pak. Ayah mamah 1 mamah 2 mamah 3 gitu kan itu lebih menarik menurut saya itu. Nah, gambaran Ansor gambaran NU sok sing ngajeblak gitu kan ngaraksa rieun Wahabi teh Pak. Da Wahabi HTI mah tong boro-boro ku Kiai NU ku lambangna lagi sieun eta teh. Kalau ada masjid aya stempel NU Pak. Aya kalender NU komo aya pelang NU Pak. Teu jadi Pak. Nutup para ruku teh terjadi ini basis NU sieun Pak ku eta ge. Jadi semacam dina film Cina mah vampir ning sieun teh mungkin nah. Nah eta teh isim ngalawan vampir akidah teh ku eta tah. Ku lambang Nahdlatul Wahabi HTI nu teu parogo teh salieun Pak ketika aya masjid stempelna NU Pak. Eta teh jiga mantra Cina keur ngusir vampir. Salieun Pak. Kenapa? Ayeuna teh usul masjid Nahdlatul Ulama, masjid kiai-kiai, masjid warga NU nu dipaok ku nu sejen Pak. Banyak itu kasusnya. Apalagi di kota-kota seperti di Bandung ini. Lamun aya masjid dikelola ku kiai NU, ku masyarakat NU paling leuwih teh senal capit Pak. Paling 10.000 hargana. Tapi upami masjid dicokot ku manehanana ku kararitu Pak. Nu leungit teh loba bedug leungit, da bid'ah. Akidah leungit, kunut leungit, yasinan leungit, manakiban leungit. Loba nu leungit na matak jagaan masjid teh. Matak stempelan Ansor, stempelan NU. Ketika kita bergabung di sini itu untuk memahami sebagai bekal kita membuka cakrawala agar tidak mudah terkecoh oleh aliran-aliran yang luar biasa masifnya hari ini. Ya, ini telah diramalkan oleh Rasulullah SAW.
ayeuna nuju kebiar jeung di Indonesia masyarakatna saroleh balager tara sumudon Pak. Tong boro-boro ka sesama muslim ka penjajah we anu non muslim Pak. Nyebutna teh ua Pak. Walana. Aku bager eta teh. Ka penjajah anu kafir ge nyebutna komo ka pribumi anu sesama muslim Pak. Ya, provokator disebutna ustad Pak di Indonesia mah. Padahal kalau di Mesir itu mereka sudah digantung, Pak. Kalau di Saudi Arabia mereka sudah dipancung mereka itu. Ya, tapi di Indonesia mah hariru Pak. Duka bageut teuing, buka pikiran gitu ya. Ini kewajiban kita untuk memagari masyarakat kita dari serbuan-serbuan mereka. Hizbut Tahrir itu luar biasa ngerusakna. Di negara-negara Islam dibubarkan semuanya, diusir, diharamkan Pak. Di Mesir, di Yordania, di Saudi Arabia, di semua negara Muslim diharamkan Pak. Ya. Hizbut Tahrir pusatnya di mana? Di Inggris, di London, Sarwajeng Ahmadi. Ada di Indonesia nyebut anti asing. Ari markasnya di mana? Di London. Eta asing. Eta mah luar negeri. Kita harus paham itu. Nah, jadi sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan ahlul kiblat meskipun berbeda pendapat, apalagi hanya beda pendapatan.